Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Jidan Jalal, NPM 211501162062 dari kelompok 4 tugas pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya tentang pokok permasalahan pendidikan kewarganegaraan dengan tema integrasi nasional, dengan judul integrasi sosial umat beragama dalam penyelesaian konflik bernuansa agama di kehidupan masyarakat Jawa. Pendahuluan, bangsa Indonesia yang mendiami persada Nusantara terdiri dari berbagai macam adat, tradisi, etnis, dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman ini merupakan anugerah yang agung sebagai cermin bangsa yang berperadaban. Jika dapat dikelola perbedaan itu dengan baik. Di sisi lain, perbedaan yang sangat prinsipil ini juga dapat memunculkan persoalan dan menjadi sumber ketegangan dan pemicu konflik. Isu-isu klaim perbedaan itu puncaknya sering munculnya ketegangan di permukaan ketika digunakan sebagai alat politik. Isu agama dan etnis masih menjadi komoditi yang populer hingga saat ini. Masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dalam menata kehidupan sosial, niscaya akan ditemukan perbedaan, apalagi dengan latar belakang yang berbeda dari unsur etnis, agama, tradisi, aspirasi politik, dan sebagainya. Disinilah muncul konflik yang diantaranya dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan, bahkan menimbulkan kekerasan. Kekerasan muncul sebagai akibat sehingga menimbulkan efek yang disebabkan oleh berbagai hal yang menjadi pemicunya. Agama rentan terjadi jika tidak dikelola dapat menjadi ancaman bagi kerukunan. Dalam setiap konflik mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan sosial. Masyarakat terpecah belah dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mengancam kehidupan bersama. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik. Ciri khas masyarakat Jawa yang ramah dan memiliki tradisi sebagai orang Timur dilatar belakangi oleh kesamaan sebagai bangsa yang cinta damai. Sikap toleransi menghormati sesama anak bangsa di beberapa upaya memelihara perbedaan dan keragaman itu. Sikap keragaman yang baik dan benar di tengah masyarakat plural merupakan upaya penting untuk memelihara pluralitas umat beragama agar tidak menimbulkan ketegangan, konflik, dan keretakan antar umat beragama dengan cara menumbuh kembangkan sikap toleransi di kalangan para pemeluk agama. Upaya kondisi dialogis untuk mencairkan berbagai persoalan perbedaan menjadi wahana yang tepat. Dialog terselenggara sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh dengan latar belakang yang berbeda dengan tujuan dalam rangka pembinaan kerukunan antar etnis maupun umat beragama yang berbeda. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Untuk mencapai sasaran hasil penelitian, studi ini didasarkan pada formula pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana kondisi dan masalah sosial keagamaan masyarakat Jawa? B. Apa yang menjadi pokok masalah antar umat beragama dan bagaimana pola penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat Jawa untuk mewujudkan integrasi sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial keagamaan masyarakat Jawa dan pokok masalah konflik antar umat beragama yang difokuskan pada masalah-masalah, peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, dan upaya-upaya negatif maupun karakter sosial masyarakat. Juga menggali pola penyelesaian permasalahan antar umat beragama untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan merujuk pada perspektif masyarakat melalui usaha integrasi yang dilakukan berbagai pihak, kalangan masyarakat, dan aparat pemerintah. Hal lainnya, studi ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana institusi agama dan umat beragama yang mendapat dukungan penuh dari aparat pemerintah mengupayakan secara optimal penyelesaian konflik dan membangun integrasi pasca terjadinya persoalan antar umat beragama ini. Persoalan antar umat beragama yang memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan konflik horizontal dan tindakan anarkis. Hal demikian tentunya sangat merugikan anak bangsa. Kerugian tidak hanya berwujud materi, tapi juga keretakan tatanan sosial dan kesenjangan hubungan antar umat beragama. Kemudian definisi dan landasan konseptual.
Potensi integrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada melalui berbagai bentuk sumber-sumber sosial atau social research yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan atau power. Saling mempengaruhi satu sama lain akan memanipulasi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas. Kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Untuk mewujudkan integrasi di dalam masyarakat harus diciptakan harmoni dari berbagai macam aspek dan unsur-unsur dari penyebab terjadinya konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Secara istilah, konflik sosial adalah fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Masalah sosial yang akan selalu muncul dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga konflik bersifat inheren. Ini mengindikasikan bahwa konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Melihat fakta demikian, kehidupan sosial masyarakat akan menjadi arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Faktor penyebabnya diantaranya ada gejolak yang tidak terkendali di ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Penyebab konflik juga dapat muncul disebabkan berbagai persoalan lainnya yang lebih luas dari hal-hal tersebut. Konflik sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Kondisi rukun dan damai atau sebaliknya merupakan konflik, merupakan fakta sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi rukun melibatkan minimal dua pihak atau golongan yang berbeda baik secara agama, etnis, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Konflik terjadi pada ranah relasi yang berlangsung antara individu dan atau kelompok yang sedang bertikai. Sedangkan kondisi damai atau rukun menunjuk pada hubungan baik antara individu atau kelompok. Dalam kehidupan sosial, konflik dan pertikaian antara anggota masyarakat tidak mustahil terjadi. Menurut Paul Ware, konflik merupakan proses alamiah yang wajar dan dalam kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat sendiri, yang disebabkan oleh tidak berfungsinya peranata atau sistem sosial sehingga mengakibatkan kondisi yang tidak berimbang. Dalam kondisi tersebut, ada pihak-pihak yang diuntungkan, di sisi lain ada yang merasa dirugikan. Faktor adanya komunikasi yang buruk di antara anggota masyarakat sering menjadi penyebab yang dominan. Kemudian sekilas masyarakat Jawa dalam frame penelitian. Perilaku umat keagamaan tidak bisa dilepaskan dari komunitas yang memberikan pelayanan dan bimbingan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, peran sebuah lembaga keagamaan mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap makna dan tuntutan kehidupan keagamaan berbangsa dan bernegara. Kantor Kemenak sebagai salah satu lembaga keagamaan yang cukup penting dalam membina dan memberikan pemahaman tentang sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Masing-masing daerah dalam sebuah suku atau komunitas akan memiliki pengetahuan tradisional secara empiris merupakan nilai yang diyakini oleh komunitasnya sebagai pengetahuan bersama dalam menjalin hubungan antar sesama dan lingkungan alamnya. Masyarakat Jawa sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal. Kemudian menjadi budaya yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Budaya merupakan tradisi yang ada secara turun-temurun menjadi cerita yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Budaya di masyarakat Jawa syarat dengan simbol dari berbagai macam sisi kehidupan, baik tempat tinggal, sandang, maupun terkait dengan sumber-sumber ekonomi. Semua mengandung unsur adat dan mempunyai arti simbolis sebagai representasi sebuah penghargaan, doa, dan rasa syukur. Orang Jawa mempunyai tradisi saling berbagi dan saling membantu satu sama lain. Masyarakat Jawa kebanyakan tidak mencatat, hanya mengandalkan ingatan, namun budaya lisan tidak perlu dikikis, karena komunikasi lisan masih diperlukan di saat komunikasi tertulis di situasi kondisi tertentu tidak bisa dilakukan. Tetapi dominasi budaya lisan bisa berdampak pada kualitas dan kuantitas transfer budaya akan menyusut karena tidak tercatat tapi lebih bersandar pada ingatan. Sementara akurasi dan kelengkapannya patut diragukan.
akurasi baik kuantitas ataupun kualitas, mutu dan tidaknya hasanah budaya yang dipunyai dan transfer budaya, banyak dibantu oleh dokumentasi. Dalam keadaan beginilah maka masalah dokumentasi menjadi sangat penting. Kemudian akar masalah antar umat beragama di masyarakat Jawa. Konversi agama selalu menjadi topik perbincangan yang mengemuka dalam ranah kehidupan sosial. Masalah konversi agama dapat memicu persoalan, apalagi hal tersebut terjadi di akar rumput masyarakat pedesaan. Sekilas dapat membakar emosi pikiran manusia. Beberapa persoalan yang memicu terjadinya konversi agama disebabkan oleh faktor beragam, sepertinya adanya misi rohaniawan yang mengajak penganut agama lain mengikuti agamanya. Mengutip teori yang dikemukakan oleh Lewis sebagaimana dikutip oleh Firmanto, yang menyatakan bahwa konversi yang didorong keinginan sendiri atau pribadi biasanya didahului perasaan sedih, kondisi galau, konflik, jalan keluar masalah, dan kesulitan-kesulitan hidup. Hal tersebut bisa saja terjadi di masyarakat Jawa ini secara ekonomi sebagai masyarakat tani dan buruh kebun, berada dalam kondisi ingin mencari solusi atas himpitan ekonomi tersebut. Dalam kondisi demikian mendorong pribadi-pribadi masyarakat melakukan transformasi dan menyadarkan dirinya dalam bentuk konversi dengan harapan akan merubah kondisi dan nasibnya. Kesulitan-kesulitan hidup seperti kekurangan sandang, pangan, dan papan menciptakan kondisi pukulan dan kesedihan secara psikologis. Penjumpaan dengan agama dan keyakinan yang dianggap baru diharapkan mampu menumbuhkan harapan-harapan dan motivasi yang baru pula. Kemudian upaya mewujudkan integrasi umat beragama. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya Jawa dalam aspek kehidupan bermasyarakat tidak dapat melepaskan dari unsur-unsur spiritual yang terkait dengan kehidupan spiritual. Seiring dengan pergeseran dari pemahaman keagamaan animisme sebelum kedatangan agama-agama hingga datangnya agama besar dunia, masyarakat Jawa tetap meyakini adanya permohonan keselamatan. Selamatan merupakan ritual pokok untuk melanjutkan mempertahankan atau memperbaiki tatanan, dan itu merupakan sajian makan bersama yang bersifat sosio-religius, di mana tetangga ikut, sanak keluarganya, dan teman ikut serta di dalamnya. Selamatan bertujuan untuk mencapai keadaan selamat, yaitu suatu keadaan di mana peristiwa-peristiwa akan bergerak mengikuti jalan yang telah ditetapkan dengan lancar dan tak akan terjadi kemalangan kepada sembarang orang. Tujuan diselenggarakannya kegiatan selamatan ini adalah untuk memupuk keharmonisan dan kerukunan. Rangkaian acaranya berupa masak bersama masing-masing umat. Kemudian tukar-menukar hasil masakan itu dilanjutkan dengan makan bersama dan diakhiri dengan doa bersama sebagai tanda kesyukuran. Dengan berdoa diharapkan kehidupan dan tatanan masyarakat akan menjadi lebih tentram. Sebagaimana dalam ajaran setiap agama, dengan berdoa akan membimbing individu dan masyarakat ke arah kedamaian dan sentosa. Dalam tradisi masyarakat Jawa, upacara selamatan memiliki tujuan yaitu memohon diberikan kondisi yang tentram, selamat, dan sejahtera meski muara akhir dari doa yang terpanjatkan itu terbatas pada ketentraman kehidupan dunia belum mencakup kehidupan akhirat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelusuran tersebut dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa selama ini dikenal dengan daerah yang kondusif, meski masyarakat di wilayah tersebut terdiri dari berbagai macam agama. Dinamika keagamaan masyarakat berlangsung dalam batutan tradisi dan kondisi masyarakat yang memiliki berbagai peranata sosial berupa kearifan lokal masyarakat dalam tradisi Jawa. Konflik yang muncul sekecil mungkin apalagi melibatkan antar umat beragama dapat ditangani dengan baik. Persoalan menyangkut isu-isu agama memperoleh tanggapan serius oleh aparat dan elemen-elemen masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Isu sekecil apapun segera direspon dan dilakukan upaya jalan keluar secara elegan, aman, dan damai. Masyarakat mensikapinya penuh dengan toleransi dan menunjukkan sikap yang meresahkan. Kondisi demikian disebabkan oleh faktor masih adanya ikatan kekeluargaan dan kerabat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, aparat pemerintah menggandeng tokoh-tokoh agama dan masyarakat dapat mempertemukan dengan berbagai pihak terkait. Harmonisasi antar umat beragama dapat berlangsung dengan baik dan terjalin dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya. Menyikapi kondisi dan situasi kehidupan sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat Jawa, sebagai rekomendasi kajian ini yakni
agama agar lebih intensif dalam kajian ini, yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui para penyuluh agama agar lebih intensif memberikan pembinaan kepada umat-umat agar menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah dan segenap jajarannya yang cepat merespon permasalahan menyangkut umat beragama dapat menjadi contoh dalam upaya-upaya menjaga daerah tersebut dari upaya provokatif pihak-pihak yang memiliki tujuan tidak terpuji. Pemerintah perlu memberikan support terutama sarana dan fasilitas lebih optimal kepada forum umat beragama yang melakukan upaya secara optimal sebagai wadah kerukunan umat beragama. Dan ini sumber-sumber yang saya cantumkan di daftar pustaka pada presentasi saya kali ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.